Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjawab soal-soal. Langsung saja kita memasuki soal pertama, yaitu di antara graf berikut mana yang merupakan pohon. Di sini terdapat ada 3 graf. Pohon dalam graf ialah graf sederhana yang tidak memiliki garis paralel dan loop. Loop di sini yaitu anting. Toh? Langsung saja eksekusi graf A. Graf A merupakan pohon karena tidak memiliki anting dan paralel. Toh? Ini semua garis merupakan pohon. Di graf B, ini bukan merupakan pohon karena di sini memiliki anting. Toh? Jadi bukan merupakan pohon. Di graf C, ini merupakan pohon karena tidak memiliki anting dan tidak terdapat garis paralel, merupakan pohon. Jadi graf-graf yang merupakan pohon ialah graf A dan graf C, merupakan pohon. Kita masuki soal kedua, yaitu gunakan algoritma Prim dan algoritma Kroskal untuk konstruksi sebuah pohon rentang minimal di graf bobot berikut. Ini merupakan grafnya dengan 9 simpul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 simpul. Langsung memasuki algoritma Prim. Yang pertama, ambil sisi bobot minimum. Sisi bobot minimumnya di sini ialah 8 karena dia yang paling rendah bobot minimum, dan sisinya di antara sisi simpul 1 dan 2 dengan bobot 8. Pohon rentangnya ini 1 2. Langsung saja ke langkah kedua. Kayak tadi, langkah kedua kita mencari bobot terendah lagi yang bersisian dengan simpul yang tadi, dengan yang bersisian dengan 1 2, sisi 1 2. Yang bersisian dengan sisi 1 2 ialah 1 4 sama 2 3. Yang mana terendah? Yang terendah di sini ialah 12, yaitu pada sisi 1 4 dengan bobot 12. Terus pohon rentangnya, kita melanjutkan gambaran tadi, pohon rentang yang tadi, nambahkan sisi 1 4. Terus langkah yang kedua tadi itu diulang sebanyak n dikurang 2, karena dimana n itu jumlah simpul, jadi 9 dikurang 2 sama dengan 7. Langkah kedua tadi diulang sebanyak 7 kali. Dan jadi jumlah langkah yang digunakan nanti ialah n dikurang 1, yaitu 9 dikurang 1. Jadi sebanyak 8 kali langkah yang digunakan nanti untuk algoritma Prim ini. Langsung saja ke langkah ketiga. Langkah ketiga kan sudah didapat ini sampai di sini 1 4. Langkah kedua baru lanjut lagi, cari sisi yang bersisian dengan bobot yang terendah. Sisi yang bersisian yaitu 14 sama 11. Yang terendah itu 11. Jadi sisinya 4 5 dengan bobot 11. Gambar pohon rentangnya. Lanjut lagi ke langkah keempat, kan sudah sampai di sini 11. Dicari lagi sisi yang bersisian dengan bobot rendah, ya antara 19 10 sama 15 14 juga. Jadi yang paling bobot terendah di sini ialah 10. Jadi 10 bobotnya 10, pada sisi 5,6 pohon rentangnya sini 2, sini 1, sini 4, sini 5, lanjut lagi sini 6.
Lanjut lagi, kan di sini 10, cari lagi sisi yang bersisian dengan sisi yang terendah. Sisi terendahnya dengan bobot yang terendah. Bobot yang terendah di sini ialah 13 pada dengan bobot 13, bobotnya 13 pada sisi 63. Ini langkah kelima. Nah, jadi gambarnya 2 1 4 5 6 3 di sini dengan bobotnya 13. Lanjut ke langkah ke-6. Kan di sini sampai 13. 3 pada simpul ketiga. Kita tidak melanjutkan ke simpul kedua karena akan membuat nanti sirkuit. Pohon-pohon rentang tidak membentuk sebuah sirkuit pada pohon rentang. Jadi kita lanjut lagi ke sisi setelahnya. Di antara paling terendah bobot yang paling terendah yaitu 14 pada sisi 4,7. Jadi gambar pohon rentangnya, gambar pohon rentangnya 2 1 4 5 6 3. Jadi kita lagi gambar ke sini dengan bobotnya 14 7. Kita cari lagi bobot yang terendah. Bobot yang terendah di sini ada, kita lagi yang ke 14. Bobot yang terendah antara 15 sama 18. Yang terendahnya itu 15. Jadi langsung saja ke langkah ke-7 dengan bobotnya 15. Baru pada sisinya 15 sisinya 15 itu pada sisi 5,8. Pada sisi 5,8. Dengan gambar pohon rentang di sini 2 1 4 5 6 3. Sini 7. Baru di sini lanjut lagi 8. Oke, kita lagi cari sampai tidak membentuk sirkuit. 8. Kita cari lagi bobot yang terendah yaitu 9 pada simpul 8,9. Jadi langkah terakhir dengan bobotnya 9 pada sisi 8,9. Dan gambarnya empat, 5, 6, 3, 7, 8, 9. Dengan bobotnya 9. Jadi di sini inilah merupakan pohon dengan bobot minimum. Jadi dengan jumlah bobotnya kita jumlahkan tadi 8 tambah 12 20 tambah 11 31
31 ditambah 10 41 ditambah 13 54 ditambah 54 ditambah 14 68 tambah 15 tambah 15 83 ditambah 9 jadi 92. Bobot minimumnya ialah 92. Oke. Baiklah kita lanjut ke algoritma Kroskal. Algoritma Kroskal, langkah pertama yaitu T masih kosong, sisinya masih kosong, bobotnya masih kosong, dan bahan rentangnya juga kosong. Langkah kedua itu pilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit. Bobot minimumnya itu 8 dengan 8 bobot minimumnya itu 8 dengan pada sisi 1 2 baru pohon rentangnya baru kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu sama dengan kita cari sisi bobot minimum pada sisi yang bersisian dengan sisi yang sebelumnya pada langkah kedua, yaitu 12 bobotnya 12 pada sisi 14. Gambar pohon rentangnya ini 2. Kita lanjutkan pada langkah ini 4 gambar pohon rentangnya. Kita lanjut ke langkah keempat. Kita cari lagi bobot minimumnya, yaitu antara 14 sama 11, karena itu yang bersisian dengan 14 kan 12 sudah. Jadi bobot minimumnya selanjutnya ialah 11 pada sisi 4,45 gambar pohon rentangnya. Astagfirullah, salah di sini. Pohon rentang pada langkah 1 itu masih kosong dengan 9 simpul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pada ini masih kosong. Langkah 1. Lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat yang bersisian yaitu simpul bobotnya 11 pada simpul 45. Sini 2, sini 1, sini 4, sini 5. Pada bobotnya 11 sudah ambil. Kita cari yang bersisian dengan simpul 45 dengan bobot minimum, yaitu ada sini 10, yaitu 56, yaitu bobotnya 10, yaitu pada sisi 56 angka 5 dengan bobot 10 gambar pohon rentangnya di 2 1 4 5 6 rentangnya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, langkah ke-6. Kita cari lagi yang bersisian dengan 56 dengan bobot minimum, yaitu 13, yaitu bobotnya 13 pada sisi 6 3 atau 36. Itulah 36 gambar pohon rentangnya 2 1 4 5 6 3 4 5 6. Sampai sini. Lanjut kita cari kita cari lagi bobot minimumnya, karena sampai sini, karena tidak di sini kita tidak lanjut ke 2 karena akan membentuk sirkuit. Cari lagi bobot minimum dan tidak membentuk sirkuit, yaitu 14 yang bersisian dengan pohon rentang sebelumnya pada langkah ke-7.
yaitu dengan bobot 14 pada pada sisi 447. Gambar pohon rentangnya nomor pohon rentangnya 2 1 4 5 6 3 7. Kita cari lagi ke langkah ke 8. Kita cari lagi yang bersisian dengan pohon rentang sebelumnya dan memiliki bobot yang terendah, yaitu 15 lagi. 15 dengan bobotnya 15 pada sisi 5,8. Pohon rentangnya 2 1 4 5 6 4 5 6 3 7 8. Kita lanjut ke langkah terakhir, karena pada algoritma Kruskal disebut untuk menentukan banyaknya langkah itu 1 ditambah n dikurang 1. Jadi 1 ditambah 9, karena n nya 9, n di mana n itu jumlah simpul, di mana n nya itu 9 dikurang 1, jadi sama dengan 9. Jadi ada 9 langkah. Pada langkah terakhir kita cari yang bersisian lagi, di mana bobot yang terendah yang terakhir itu adalah 9 pada bobotnya 9 pada sisi 8 9. Pada gambar pohon rentangnya 2 1 4 5 6 3 6 7 8 9. Jika kita melanjutkan untuk mencari bobot seterusnya akan membentuk sirkuit, dan itu tidak termasuk dalam pohon rentang jika membentuk sirkuit. Jadi sampai di langkah 9. Jadi jumlah bobot minimumnya ialah 0, bobotnya 0 8 tambah 12 20 tambah 11 31 tambah 10 41 tambah 41 ditambah 13 54 ditambah 14 68 tambah 15 itu 83 tambah 9 itu 92. Jadi pada algoritma Kruskal bobot minimumnya ialah 92. Sampai di situ itulah langkah-langkah menjawab soal-soal tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.